Oke ya, jadi kita akan sampaikan materi yang menjadi tugasnya seksi PKN, pengelolaan kekayaan negara. Apa yang dilakukan oleh mereka akan saya bahas singkat saja, sekitar 10 atau 15 menit, karena sebenarnya ini materinya sangat banyak dan sangat panjang sekali. Yang pertama harus dipahami istilah dulu nih, pengelolaan kekayaan negara. Kalau kekayaan negara mungkin agak masih bingung, kita ganti dengan pengelolaan aset negara. Kalau aset negara udah tergambar ya, Bapak Ibu kalian juga punya aset ya, perusahaan punya aset sudah tergambar. Nah, kalau udah tergambar aset negara, kita kembalikan masuk ke istilah yang ada di peraturan Menteri Keuangan. Aset negara kita ganti dengan barang milik negara, disingkat BMN. Jadi pengelolaan barang milik negara. Pertanyaannya adalah, apa itu barang milik negara? Barang milik negara adalah barang yang dibeli dengan uang negara atau yang dibeli diperoleh dari APBN. Satu. Yang kedua, diperoleh dengan cara-cara yang lain. Misalnya hibah, misalnya dari adanya perjanjian kerjasama, dan sebagainya. Itu nanti bisa dilihat di PP 28 tahun 2020. Ya, itu bisa dipelajari lebih detail karena saya ingin mengejar waktu. Itu pengertian dari BMN. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mengelola ini ya, BMN? Karena ini bahasanya BMN, barang milik negara, maka yang mengelola adalah negara. Siapa? KPKNL. Kemudian kantor lain statusnya apa? Kantor lain itu statusnya adalah pengguna barang. Jadi KPKNL itu selaku pengelola, kantor lain selaku pengguna barang. Ya, jadi itu ada dua istilah ya, pengelola barang, pengguna barang. Kalau mau lebih agak sedikit jauh sedikit, mungkin ada yang bertanya-tanya, BMN, barang milik negara. Terus apa itu Pak kalau BMD, barang milik daerah? Ya, ini beda. Kalau barang milik negara sumbernya dari APBN, kalau barang milik daerah sumbernya dari APBD. Ya, siapa yang mengelola BMD? Yang menggunakan siapa? Yang mengelola ya Pemda, pemerintah daerah, yang menggunakan juga pemerintah daerah. Nah, pertanyaan berikutnya nanti akan berlanjut lagi, apa bedanya Pemda dengan pemerintah pusat? Nah, itu nanti silakan digali ya, supaya waktu kita bisa efektif. Oke, lanjut. Apa sih yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan barang milik negara? Itu ada 11 alur, 11 kegiatan. Pertama, perencanaan. Kedua, pengadaan. Tentunya kan setelah direncanakan, diadakan atau dibeli ya. Setelah dibeli atau diadakan, digunakan. Nah, kalau nggak digunakan, dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Kemudian dilakukan penilaian, dilakukan pemeliharaan, pemusnahan, pemindah tanganan, apalagi itu ada 11, penata usahaan, dan terakhir pengawasan. Jadi itulah alur atau pekerjaan yang dilakukan oleh KPKNL, dan dalam hal ini diwakili oleh seksi pengelolaan kekayaan negara dari mulai perencanaan sampai dengan pengawasan. Kita bahas ya satu-satu secara umum aja ya. Perencanaan tentunya udah paham nih ya, segala sesuatu pasti kita butuh perencanaan. Barang milik negara yang ada itu harus direncanakan dulu, mau dibeli berapa, belinya yang seperti apa, itu masuk ke dalam kegiatan perencanaan. Sudah matang tuh di perencanaan, barulah dilakukan kegiatan pengadaan. Pengadaan itu ya tadi bisa pembelian, bisa karena dapat dari tempat lain hibah, atau karena adanya perjanjian, itu efek dari perencanaan ya. Penggunaan, pengadaan. Habis pengadaan, barangnya sudah ada, ya tentunya kegiatannya apa? Penggunaan. Ya, penggunaan itu apa sih? Penggunaan itu adalah menggunakan barang milik negara sesuai dengan tugasnya kantor tersebut. Contohnya nih, KPKN ini kan tugasnya lelang, penilaian, mengelola aset negara. Pada saat ada ruangan yang kosong, kami pegawai di sini inisiatif, oh kita bikin ini aja, kafe aja, karena kosong kok gitu. Nah, itu bukan masuk kategori penggunaan, karena penggunaan itu
digunakan untuk tugas. Kalau dibikin kafe, walaupun namanya mirip kan, kafe KNL, ini kafe yang itu tetap nggak bisa, itu nggak masuk kategori penggunaan. Itu masuknya ke dalam kegiatan pemanfaatan. Pemanfaatan itu apa? Barang milik negara digunakan selain untuk tusi, selain untuk tugas. Contohnya tadi ada ruangan kosong digunakan untuk kantin, digunakan untuk kafe. Itu kan bukan untuk tugasnya kantor tersebut. Caranya gimana? Ya disewakan kepada pihak lain untuk mereka membuka kafe, membuka kantin. Bisa juga dikerjasamakan dengan perusahaan tertentu untuk dibikin yang lebih bagus lagi, kemudian diusahakan. Nah, itu adalah pemanfaatan. Ya. Nah, itu lanjut ke kegiatan penilaian. Penilaian itu apa? Kaitannya dengan tadi pemanfaatan. Pada saat suatu BUMN mau digunakan, mau disewakan, tentunya kan harus ada nilai tuh. Berapa akan disewakan? Berapa akan dikerjasamakan? Itu kegiatannya penilaian tuh yang turun untuk menentukan. Ya. Oke, lanjut ke kegiatan berikutnya adalah pemindah tanganan. Apalagi itu pemindah tanganan? Pemindah tanganan itu adalah memindahkan barang milik negara yang tadinya milik pemerintah menjadi milik pihak lain. Kalau pemanfaatan tadi kan cuma disewakan, nggak pindah kepemilikannya. Kalau pemindah tanganan itu hak kepemilikannya berpindah. Contoh kegiatannya adalah dijual secara lelang, ya, atau kemudian dihibahkan. Nah, itu kan pindah tuh hak kepemilikannya. Nah, itu juga kegiatan dari pengelolaan aset negara atau BUMN. Habis pemindah tanganan, ada kegiatan berikutnya adalah pemeliharaan. Jadi barang milik negara sudah ada ini harus dipelihara. Ya, lanjut ke pemusnahan. Pada saat barang milik negara ini sudah tidak digunakan, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dipindah tangankan, maka ya dimusnahkan. Cara pemusnahannya gimana? Ya bisa ditenggelamkan, bisa dibakar, bisa dicacah, banyak hal caranya. Kalau sudah dimusnahkan, itu perlu dihapuskan. Maka ada kegiatan namanya penghapusan. Penghapusan itu apa? Menghapus catatan barang milik negara dari daftar barang supaya hilang. Karena memang kan sudah nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya karena tadi bisa karena dimusnahkan, bisa karena sudah dipindah tangankan. Intinya barangnya sudah tidak ada. Maka kegiatannya penghapusan. Dan kegiatan yang terakhir, ya tadi ada 11 kegiatan, pengawasan. PKN, seksi PKN punya tugas pengawasan kepada kantor-kantor yang menggunakan barang milik negara. Apa yang diawasi? Ya supaya barang itu digunakan sesuai dengan tugas. Supaya barang itu jangan sampai dipakai oleh orang lain tanpa izin. Ya. Kalau kemudian mau disewakan ya sesuai dengan tarifnya. Nah itu salah satu atau salah dua, salah tiga kegiatan dalam pengawasan. Ya. Itu ini sebenarnya materi berapa semester ya, tapi ini saya ringkas nih supaya untuk ada gambaran. Nanti selebihnya bisa cari lagi wawasan yang lebih detailnya pada saat berada di kantor KPKNL. Pada saat berada di KPKNL itu bisa dicari lagi apa yang sudah saya sampaikan pokok-pokoknya tadi. Kalau nggak paham bisa tanya ke kasih apapun bisa nanti jawab, bisa nanya ke pegawai ya. Jadi makanya magang itu nggak harus kemudian selalu kerja. Pada saat lagi kosong diskusi kepada kasihnya, tanya, Pak kemarin saya dapat ilmu baru pemindah tanganan, tapi karena sekilas saya lupa Pak, pemindah tanganan itu apa aja sih? Mungkin itu ya yang terkait dengan pengelolaan aset negara atau juga disebut barang milik negara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.